Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Hari ini kita akan belajar dari kisah bagaimana Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, di mana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Kasih antara keluarga Israel ini terbangun kembali, dipulihkan kembali. Karena nanti pada akhirnya mereka semua harus tiba di Mesir untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mempelajari, mari kita minta tuntunan dari Tuhan dan Roh Kudus supaya firman ini betul-betul menjadi berkat buat kita semuanya. Kita hampiri Dia, kita datang kepadanya. Kita sembah Dia di dalam kesungguh-sungguhan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu. Sungguh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasa
rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya Aba, ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik, teramat baik. Shikirala raba yarala raba yarala raba yarala raba yarala raba yaraba raba. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih ya Bapa, untuk lawatanmu, untuk jamahanmu, untuk keputusanmu membuat hidup kami berarti di hadapanmu. Semua ini karena anugerah Tuhan, bentuk kebaikan Allah bagi kami umat-Mu. Terima kasih, segala berkat yang kami terima mendatangkan kebaikan bagi kami sebab kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Mari, kerjakanlah dalam diri kami, supaya kami mendapatkan manfaat yang terbaik dari setiap belajar akan sabda-sabda-Mu. Dengan demikian, kami akan disebut sebagai murid-murid Kristus, yang siap mendengarkan arahan dari Guru Agung kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kejadian pasal yang ke-45. Di Alkitab saya, halaman 50, Perjanjian Lama. Seperti yang pernah kita pelajari, bagaimana keluarga Yakub yang dari Kanaan karena mengalami bencana kelaparan, mereka harus meninggalkan tanah Kanaan itu untuk mencari gandum di Mesir. Nah, mereka mulai diuji oleh Yusuf sebagai penguasa Mesir pada waktu itu, dengan ujian-ujian yang ternyata membuat Yusuf sangat puas, karena melihat saudara-saudaranya sudah bertobat, sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, karena pertemuan terakhir di mana Yehuda mengungkapkan rasa kasihnya kepada keluarga dan orang tuanya, maka Yusuf sudah tidak tahan lagi untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, apa yang akan kita baca, kita pelajari hari ini adalah tentang Yusuf yang sudah membuka dirinya untuk dikenali keluarganya. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari ayat 1 sampai ayat ke-8 terlebih dahulu, saudara. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sesudah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ada happy ending di tengah-tengah perjalanan kehidupan Yusuf. Mula-mula dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, tapi pada akhirnya Yusuflah yang menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya. Pada peristiwa ini dikatakan tadi Yusuf sudah tidak dapat menahan lagi hati yang terenyuh, hati yang tersentuh. Sebab bukan hanya ini kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya, tapi terlebih Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya sudah bertobat, sudah berubah. Maka menangislah Yusuf dengan keras-keras. Dan satu perkataan yang membuat seluruh keluarganya itu sangat kaget, saudara. Ketika Yusuf berkata, "Akulah Yusuf. Akulah Yusuf." Dan dia menangis dengan nyaring. Sampai dikatakan seluruh pegawai-pegawai Fir'aun itu dengar semuanya. Lalu berikutnya Yusuf menjelaskan, "Bukan kamu yang mengakibatkan aku menjadi budak di Mesir. Bukan kamu yang menjadikan aku menjadi penguasa di Mesir, tetapi Tuhan. Allah menyuruh aku mendahului kamu." Wow, ini sebuah pernyataan orang yang berkelas. Orang yang tahu persis rencana Tuhan. Bisa saja saudara, Yusuf itu melampiaskan amarah dan dendamnya kepada kakak-kakaknya. Tapi itu tidak dilakukan. Yusuf selalu memiliki pikiran positif. Ya, sepertinya aku dijual oleh kakak-kakakku. Ya, sepertinya aku dipaksa menjadi budak oleh kakak-kakakku. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan dan menuntun aku sampai ke Mesir. Peristiwa ini, perkenalan Yusuf ketika dia menyatakan dirinya sebagai Yusuf, saudara-saudara dari orang Israel itu, ini seperti mengangkat seluruh beban berat kesalahan mereka. Perlakuan buruk saudaranya kepada Yusuf sepertinya sudah termaafkan, terlepas. Diwakili oleh Yehuda, saudara, itu menyatakan bahwa kami selalu dihantui oleh perbuatan jahat kami kepada adik kami Yusuf. Itu pengakuan Yehuda di depan Yusuf. Waktu mereka belum kenal dia siapa. Kami selalu dihantui rasa bersalah. Setiap perlakuan buruk yang dapat kami alami, ini akibat dari kami menjual adik kami. Tapi begitu Yusuf memperkenalkan dirinya, sepertinya beban yang berat itu sudah terangkat. Ini kalau bukan pekerjaan Allah di dalam diri Yusuf, tidak akan pernah terjadi, saudara. Yusuf memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Dia berdamai kembali dengan keluarganya. Dan keluarganya, saudara-saudaranya, melihat Yusuf seperti orang yang wow, dulunya tidak bisa dijangkau. Mereka hanya bisa sujud menyembah. Tapi di depan mata mereka Yusuf bilang gini, "Mari mendekat." Mendekatlah. Di ayat yang keempat itu. Mereka berpeluk-pelukan. Sampai mereka tidak dapat berkata-kata. Saking kaget, takut, gemetar, dan kagum. Inilah pemilihan Allah bagi keluarga umat pilihan. Lalu di ayat yang berikutnya, saudara, ayat 9. Demikian firman Tuhan.
segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dengan kata lain, Yusuf ingin melihat Yakub, bapaknya yang masih hidup itu. Karena sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Yusuf menahan rindu untuk bertemu dengan orang tua yang sangat dihormati dan dikasih itu. Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka ke Mesir. Dan pada akhir nanti suruh tinggal di Goshen. Sebab Yusuf menjelaskan bahwa kelaparan tersebut masih akan berlangsung 5 tahun lagi. Hanya di Mesirlah yang akan ada lumbung gandum, lumbung makanan. Itulah sebabnya Yusuf minta dengan sangat, segera bawa bapa kita ke Mesir. Ini merupakan sebuah penggenapan rencana Allah. Ya, lewat Yusuf sekali lagi, Tuhan sedang mengerjakan keselamatan bagi Bani Israel. Lanjut saudara, ayat 10. Ketika Yusuf minta bapaknya dibawa ke Mesir, dia lanjutkan begini. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Nah, tentang wilayah Goshen ini saudara, ada makna yang luar biasa yang perlu kita ketahui. Tanah Goshen itu terletak kira-kira 40 mil dari kota Mesir terbesar yaitu Kairo saat ini. Dekat dengan delta sungai Nil. Ini wilayah merupakan tempat terbaik untuk beternak. Letaknya dekat kota On dan juga Memphis di mana Yusuf tinggal. Goshen itu tempat yang strategis. Selain dekat dengan delta sungai Nil, tanahnya subur, cocok untuk beternak. Yang kedua, Goshen juga merupakan rute terdekat bila nanti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara bisa pelajari di peta itu. Bagaimana Goshen itu sangat dekat dengan pintu keluar ketika orang meninggalkan negara Mesir. Dan nanti pada akhirnya Goshen adalah tempat perayaan Paskah yang pertama. Di kitab Keluaran nanti kita akan belajar itu saudara. Selain tempat yang subur, kota yang paling dekat untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di Goshen juga nanti akan ada pemeliharaan Allah. Karena tulah-tulah yang diturunkan Tuhan di tanah Mesir, hanya wilayah Goshen lah yang nanti luput dari tulah-tulah itu. Yusuf bukan hanya merindukan keluarga dan ayahnya, tapi dia juga memelihara mereka. Di tengah-tengah kelaparan dunia, Yusuf tampil sebagai penyelamat keluarga. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf ini berangkat pulang, Yusuf mengirimkan beberapa kereta untuk mengangkut barang-barang bila nanti mereka kembali ke Mesir. Dan kereta itu dipenuhi dengan gandum, hadiah-hadiah, dan kebutuhan-kebutuhan bagi keluarganya. Saudara bisa temukan di dalam pasal yang ke-45 dari ayat 9 sampai 24 ini saudara. Begitu besarnya kasih Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia bukan hanya menerima dengan segenap hati, tapi dia juga memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa. Ini yang menjadi karakter istimewa dari Yusuf.
Lalu tibalah kakak-kakaknya di rumah bapaknya, yaitu di Kanaan. Kita lihat ayat ke-25, saudara. Setelah mereka pulang. Ya. Ayat 25 bilang begini. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi apa reaksi Yakub yang pertama? Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Terhadap laporan anak-anaknya yang lain itu, menyatakan bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf malah menjadi penguasa di Mesir. Tapi hati Yakub masih dingin. Kata yang tepat untuk mewakili hati yang dingin itu begini, saudara. Sudah patah arang, tidak percaya lagi kepada laporan anak-anaknya. Hatinya sudah menjadi lumpuh untuk mempercayai laporan atau info dari anak-anaknya itu. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka? Wong Yusuf dilaporkan diterkam binatang buas. Ada bukti bajunya, jubah yang maha indah itu penuh dengan darah-darah binatang buas. Mana mungkin? Tapi ada satu peristiwa di mana Yakub mulai timbul rasa percayanya. Tentang apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ini merupakan sebuah hari penghiburan dan sukacita yang diterima oleh Yakub. Terhadap info dan laporan dia masih dingin, belum percaya. Tapi begitu melihat ada kereta kuda yang dipersiapkan untuk menjemputnya, lalu hadiah-hadiah dan pemberian dari Yusuf kepadanya, mulai timbullah rasa percaya itu. Sehingga akhirnya apa? Dia berkata di ayat yang ke-28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara lihat, semua peristiwa yang mengharu biru kehidupan Yakub bersama dengan keluarganya terobati karena Yusuf masih ada bagi mereka. Yusuf bukan hanya menyelamatkan orang Mesir dari kelaparan. Yusuf bukan hanya mengadakan rekonsiliasi dengan kakak atau saudara-saudaranya. Tapi Yusuf membangkitkan penghiburan dan sukacita bagi bapaknya. Tipe manusia seperti inilah yang Tuhan rindu-rindukan ada di dalam kehidupan orang percaya. Apakah saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Menjadi berkat bagi keluargamu? Menjadi berkat bagi orang tuamu? Kalau itu belum terjadi, masih ada kesempatan. Yuk, jadilah manusia unggul yang bukan hanya dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau tetapkan dalam hidupku. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lewat peristiwa ini, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, kita belajar. Mari, jadilah berkat bagi banyak orang. Khususnya kepada keluarga kita. Bahagiakan dan sukacitakan orang tuamu. Maka umur panjang ada di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan ada di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan,
pasti dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami diingatkan, kami diberikan pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kami harus meneladani Yusuf yang memiliki hati yang besar luar biasa. Pantas saja Tuhan membuat Yusuf berhasil di dalam segala kehidupannya. Dimanapun dia ditempatkan, dia berhasil. Dia bukan hanya menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang sangat dahsyat itu. Tapi Yusuf juga menyelamatkan keluarganya. Membuat keluarganya utuh kembali. Bagi keluarga Yakub, yaitu keluarga Israel, tidak ada sesuatu yang hilang. Semuanya dikumpulkan. Semuanya dipersatukan. Mendapatkan dan menerima janji-janji Allah yang luar biasa. Berikutnya nanti kami akan belajar bagaimana Yakub dan keluarganya tiba di Mesir. Sekali lagi untuk menggenapi janji-janji Allah. Bapa, jadikan kami berharga. Bukan hanya untuk kerajaan Allah, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Khususnya buat keluarga kami. Jadikan kami berkat bagi mereka. Jadikan kami garam dan terang, supaya hidup kami semakin berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau memberkati Yusuf, dan Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang, Engkau juga akan memberkati kami, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami mohon kasih karunia Tuhan turun atas kami. Kau memberkati anak-anak-Mu, memberkati keluarga demi keluarga. Bisnis, pekerjaan, kesehatan, pelayanan anak-anak-Mu, semuanya diberkati Tuhan. Dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.